شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين يا أيها رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى بكتاب العظيم والقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Tatkala Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, beliau bertanya kepada orang Madinah, kira-kira di Madinah ini ada hari besar? Dijawab oleh penduduk Madinah, ada. Lalu apa yang kau kerjakan pada hari besar itu? Ya, rata-rata kami semuanya berbesar hati, berkerumun di keramaian. Kemudian ada yang mabuk-mabukan, ada yang berjudi. Kemudian paginya baru pulang. Lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad, maukah aku ganti hari besar kamu itu dengan 2 hari raya? Mau ya Rasulullah. Maka sejak saat itu diproklamasikanlah bahwa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri diidentikan juga dengan hari raya makan. Fatara ada mengartikan suci, ada juga mengartikan sarapan. Karena bahasa Arab sarapan itu adalah tatanawul futur, sarapan pagi. Dan secara kebiasaan setelah menahan lapar sebulan, pada raya Idul Fitri disunahkan orang untuk makan terlebih dahulu, baru pergi melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Maka dinamakan juga dengan hari raya pangan sedunia. Tidak ada satupun di antara muslim pada hari raya Idul Fitri itu yang tidak menanak nasi atau yang tidak dapat makanan. Lalu yang kedua diakan dengan hari raya Idul Adha, udhiyah, ngurbanan, di mana pada hari raya Idul Adha ini tradisinya adalah menyembelih hewan kurban. Oleh sebab itu dagingnya dibagi-bagikan. Maka tidak ada satupun yang kaya, yang miskin, yang muslim ataupun yang non-muslim yang hidup di lingkungan kita boleh menerima daging kurban. Oleh sebab itu hari raya Idul Adha disebut juga dengan hari raya gizi sedunia. Tidak ada satupun orang yang makan daging pada saat hari raya Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayat tadi yang kita baca di awal khutbah adalah yang sangat familiar di telinga kita. Nama suratnya adalah surat Al-Kautsar. Bunyinya pendek. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nabi tertegun pada ayat itu turun. Apa itu? Tiba-tiba Nabi mengangkat kepalanya dengan penuh senyuman. Tanya sahabat, kenapa kau senyum? Inna a'tayna. Ayat ini bercerita tentang telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar itu adanya di surga. Bercerita tentang konsep di Arab itu tidak menarik selain bicara tentang telaga, sungai. Kenapa? Karena di Arab itu gurun pasir. Berbeda dengan tempat kita yang airnya banyak, yang sungainya banyak, mungkin tidak menarik. Nah, inilah asbabun nuzul kenapa cerita ayat di Mekah itu berhubungan dengan sungai, air dan macam. Lalu sampaikan fasholli li rabbika wanhar. Tuhan kamu telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka sholatlah dan berkurbanlah. Tuhan telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul bertemu dengan sanak famili kita pada kesempatan kali ini.
Bayangkan yang ada di rumah sakit dari ini, atau mungkin orang tua kita yang ada di rumah yang tidak bisa lagi berjalan kaki, maka bersyukur diberi dengan orang lain. Mata masih bisa melihat, jalan masih lurus, kesehatan jantung masih prima, diabetes tidak ada, hipertensi tidak ada. Innaha, tidak banyak orang masih. Yang kita masih aman, masih kita bekerja dengan baik, masih kita bisa berusaha. Bayangkan kalau kita sakit, tidak bisa kita bekerja. Tidak bisa kita bekerja, tidak bisa menafkahi anak dan keluarga. Istri mengumpat, anak mengumpat. Kenapa? Suami atau ayahnya dalam keadaan sakit. Kalau dalam keadaan sakit tidak bisa mencari harta yang banyak. Kalau tidak bisa mencari harta yang banyak, tidak bisa bersedekah banyak. Kalau tidak bisa mencari harta yang banyak, tidak bisa pergi haji. Kalau tidak bisa mencari harta yang banyak, tidak bisa membantu fakir miskin. Tidak bisa bekerja yang banyak, maka tidak bisa mendapatkan harta yang banyak. Tidak dapat mendapatkan hartanya, tidak bisa membantu orang miskin dan anak yatim. Oleh sebab itu kesehatan adalah nomor satu yang mesti kita utamakan. Ingat Namrud sombong, katanya dibakar Musa dan Ibrahim. Musa dan Firaun mau sebentar lagi akan menghancurkan Musa, sombong. Akhirnya siapa yang hancur? Firaun. Qarun sombong, hancur. Abu Lahab hancur. Yudas Iskariot hancur. Ada juga di antara kita yang sombong, yang tidak mau dengan protokol kesehatan, tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan, tidak mau jaga jarak. Kita ini manusia, Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, punya dua, ikhtiar dan tawakal. Apa ikhtiarnya? Cuci tangan. Apa ikhtiarnya? Pakai masker. Apa ikhtiarnya? Jaga jarak. Baru tawakaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang mengatakan inna syari'aka wal batar, maka sesungguhnya terkutuklah orang-orang yang mencela engkau wahai Muhammad. Kita kayak ayat itu al-Qur'an. Ada orang Arab kafir Quraisy yang mencela Nabi pada waktu itu. Kenapa? Anak Nabi mati. Allah Muhammad, tak ada keturunan kau lagi. Siapa yang akan menghentikan? Dibalaslah oleh Allah, inna syari'aka wal abtar. Sesungguhnya yang membenci kamu itu yang terputus, bukan kamu yang terputus. Begitulah Nabi ketika Nabi mengangkat kepalanya sehingga dia menjadi senyum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pasangan Allah identik dengan kurban. Kurban dalam bahasa Arab katakan dengan qariba yakrabu. Kurban, kirbana, al-kurban. Artinya mendekat tadi. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang mangkana, jika ada di dirinya itu misqala dzarratin min kibr, sedikit keriaan dan kesombongan. Jadi bagi yang berkurban, menyuruh-nyuruh sajalah, menyuruh-nyuruh saja hatinya karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah telah kasih nikmat yang banyak pada engkau. Salah satu bukti kamu bersyukur itu adalah berkurban. Oleh sebab itu sempurnakan kurbannya. Yang pertama, kurban itu mesti milik sendiri, Pak. Kalau ada perusahaan bagi hewan kurban itu namanya sedekah kurban. Manggorohnya baca sih Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Tak pakai itu Allah mengatakan bahwa terimalah kurban dari PT, tidak ada. Itu namanya sedekah kurban. Kalau ada di sekolah, di kantor kita mayu 10.000 seorang, 5.000 seorang, guru-guru, kemudian didampingi 5 sekolah, itu namanya sedekah kurban. Doanya Bismillah, Allahu Akbar. Ini tolong dudukkan yang amalan ibadah antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu ibadah kurban itu mesti milik sendiri, mesti duit sendiri. Nah, oleh sebab itu berbeda ulama menafsirkan. Ada menafsirkan kurban ini adalah wajib. Imam Hambali, Syafi'i, Maliki, ya, dan yang lain itu hukumnya sunat muakkadah.
Kalau wajib, kalau balagi rezekinya wajib berzakat. Oleh sebab itu setiap ulama berbeda mengatakan ukuran mampu oleh Syafi'i itu adalah jika sudah dibayar cicilan listriknya, dibayar iuran bulan anaknya, dibayar kredit otonya, dibayar kredit TV-nya, ada duit seonggok dengan jumlah hewan kurban, maka dia dikatakan mampu berkurban pada saat itu. Kata Imam Maliki, kalau Imam Maliki mengatakan jika ada orang itu punya harta sudah dibayar cicilan motornya, sudah dibayar tagihan listriknya, sudah dibayar tagihan handphonenya, kemudian dia punya harta dalam jangka 1 tahun harta itu masih ada, maka dia dianggap mampu berkurban pada saat itu. Jadi kalau ada di deposit uang atau di tabungan uang seonggok binti sejumlah hewan kurban itu, kemudian telah dibayarkan seluruh tagihan, cicilan dan lain sebagainya, maka kita terkena mampu pada saat itu. Nah, Imam Malik mengatakan kurban itu wajib, dia menggunakan nisab. Jika dia punya harta sebanyak 1 dinar saja, sisa dari hartanya begolah dalam ameh yang berulang di tangan, 1 dinar saja wajib dia berkurban. Subahnya 2 emas, gelangnya 5 emas, itu lebih 1 dinar. Nah, Hanafi lebih ekstrim lagi. Jika dia punya penghasilan atau dimungkinkan dia menerima julo-julo arisan dan mungkin dia punya tunjangan profesi atau tunjangan pensiun dalam hitungan 1 tahun, dia boleh mengutang. Pakai binti pengurus untuk kurban itu dibagi bulan 2 balik, karena 2 bulan 2 balik itu menerima julo-julo. Menurut Hanafi wajib melaksanakan pada kurban. Apalagi awak nak merokok, apalagi yang awak main segala macam, ya segitu saja dianggap. Sekarang kita hitung pesek tapi kepada kita masing-masing, apakah kita termasuk yang mampu untuk berkurban atau tidak? Berutang boleh. Oleh sebab itu kurban ini adalah proses mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Harus bersih dari segala kecacatan. Nah, Nabi Muhammad berkurban itu diurus oleh sahabatnya dan menantunya namanya Ali bin Abi Thalib. Orang yang berkurban, peserta kurban namanya sahibul kurban. Orang yang mengerjakan pelaksanaannya namanya wakil sahibul kurban. Sahibul kurban itulah, wakilnya itulah yang dinamakan dengan panitia. Itulah alasannya boleh membentuk panitia kurban. Dicontohkan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu pelaksanaannya mesti bersih. Mesti bersih. Yang pertama, kalau kita peserta kurban, sangat tidak diharapkan tak usah jadi panitia ataupun jadi pekerja. Karena kurban itu kita boleh makan hanya 1/3 dari jumlah daging yang kita kurbankan. Kalau kita ini tidak memotong 1 lembu, hanya badonce 1 kambing, kambing yang harga kita cari di sekitar ini paling banyak 3 kilo. Jadi kambing untuk kurban itu kiki-kiki dan dia paling banyak 3 kilo. Panitia dapat 1 kilo, pekerja dapat 1 kilo, peserta dapat 1 kilo. Jadi kalau yang dikurban dulu mau pulang dia. La yadkhulul jannah. Oh, tapi tak bisa dihindarkan. Kebetulan kita mau memotivasi masyarakat, kami dia pengurus ikut pulang lonceng. Nah, tak apa-apa. Tak usah diambil jatah panitianya, tak usah diambil jatah pekerjaannya, tak usah diambil pada apanya, tukang pendampingnya kan. Lalu bagaimana dengan persoalan-persoalan? Bagaimana yang
kulit ya. Bagaimana dengan kantong asoy? Bagaimana dengan bermasak? Itu semuanya terlarang dalam kurban. Kalau memang panitia atau wakil sahibul kurban menetapkan harga kurban itu 2 juta, itu 100% kurban. Kalau nanti diambilkan beli nasi bungkus, diambilkan nanti beli kantong asoy, sampaikan peserta kurban membayar 2 juta, tambah beli asoy, tambah nasi bungkus membayar 2.050.000. Sampaikan. Berarti 2 juta kurban, 50.000 untuk biaya penyelenggaraan. Mesti sampaikan dengan terbuka. Tapi kan agak pandai mencari jawi Pak. Kami yang jawi juga kurang. Tak boleh. Mau gak busuk, gak kulit itu biarlah busuk, ini. Tetapi bisakah dihalalkan? Bisa. Panggil peserta kurban, dirampakkan kembali. Aduh kulit lain ikhlas bapak-bapak dari ibu, kulit itu gak dijual. Kalau ikhlas, wakil sahibul Quran boleh menjual. Tanya lagi, untuk apa duitnya bapak dan ibu kalau dijual? Untuk membangun masjid. Tanya lagi, membangun masjid yang mana? Untuk beli keramik. Keramik yang mana? Tanya lagi. Kalau nak biasalah busuk dia apa. Kenapa? Karena bukan itulah yang dinilai oleh Allah, tetapi adalah keikhlasan niat orang yang berkurban. Wakil tak boleh semena-mena. Sebelum dibagikan, diambil 2 kilo, dimasak pula ramai-ramai. Itu kacau. Dan kita izin bersama. Kalau wakil rakyat, kira-kira seperti itu lah, dibohongi rakyat. Apalagi wakil sahibul kurban, tak percaya lagi orang. Tak usah kasih dia lah. Dia ada amanah. Duit kurban kita, kita tahu asal. Duit kurban kita, dia sebungkus. Duit kurban kita, diberikan yang besar. Tidak amanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Memotong hewan kurban juga demikian. Jangan memotong di depan hewan kurban yang lain. Kalau memotongnya di A, hewan kurbannya dikumpulkan di B. Jangan diberdirikan sapi kambing itu di zona itu juga digoroh jawinya. Itu adabnya tidak pernah boleh. Terus kita rapikan pada kurban. Karena sekali setahun orang juga susah membeli duit. Terus wakil sahibul kurbannya mencet-mencet tidak jelas. Orang yang berkurban mesti orang yang sholat. Susah nih. Sholatnya tinggal, kurbannya lengkap, kacau. Harus orang yang sholat. Ya. Oleh sebab itu, bolehkah mengorbankan orang yang meninggal dunia? Tanya dulu, pernah tak berwasiat? Kalau ayah kita pernah berwasiat, nak kayu wa'am bisu, kalau biar tuang tolong kurbanan dan yuk, boleh dilakukan pengorbanan. Tapi kalau tidak ada berwasiat, ada. Kalaupun ada, namanya sedekah kurban. Ambo kurban ke nama ayahmu, tapi dulu tak pernah wasiat dah. Berarti ibadahnya bukan ibadah kurban, tetapi jatuh kepada sedekah kurban. Jangan mengaitkan kurban dengan akikah. Ini lebih parah lagi. Yo akikah tapi lah kurban tak ada hubungannya. Kurban, akikah, solat, wudu. Mau wudu airnya dengan dicuri, mau wudu airnya dengan dipinjam, itu persoalan lain. Apakah batal salatnya? Tidak. Karena syarat katakan salat itu tidak ada masuk mencuri air wudu. Apakah batal ibadah kurban karena akikah? Belum ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Oleh sebab itu, ibadah kurban ini menuntut bagaimana kita meniru perilaku dari Ibrahim dan dari Ismail. Sehingga ketika digoro Ismail itu apa jadinya? Baiklah ya, satajiduni insyaallah. Kamu siap saja. Lalu apakah kita sudah didik dan ada dengan jiwa pengorbanan terhadap orang-orang yang ada sekitar kita? Apakah anak kita sudah masuk kepada anak yang soleh dan solehah sehingga mudah saja diperintah oleh Ibrahim dan Ismail? Apakah Ismail itu sudah hadir dalam keluarga kita? Tanya dulu, apakah kita sudah menjadi bapaknya Ibrahim?
Apakah kita sudah jadi bapaknya Ibrahim? Sudahkah kita mencontohkan hal yang baik kepada anak-anak kita? Sudahkah menjadi figur yang baik bagi istri dan keluarga kita? Sehingga dengan mudah Nabi Ibrahim mengajukan pertanyaan ke Nabi Ismail, dijawab dengan Ustaz hari ini insyaallah. Guru ya Allah insyaallah. Nah, oleh sebab itu berhari raya di Udaha di masa pandemi ini justru membuktikan kita bahwa kesolehan kita itu bukan kesalehan seremonial, tapi memang kesalehan individual. Kesolehan itu tidak hanya wujudnya di masjid, di surau, tapi bagaimana implementasi ke masjid dan surau itu masuk di tengah-tengah keluarga kita. Berapa kali kita jadi imam selama pandemi ini terhadap anak-anak dan istri kita? Berapa kali kita bawa anak kita berduduk begini, cara berduduk yang benar nak? Berapa kali kita menasihati istri kita cara berpakaian yang baik, berbicara yang baik? Bagaimana kita membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah selama masa pandemi ini? Ini dibuktikan. Tidak saja hanya mengatakan ya Allah ya Tuhan, jadikanlah keluargaku keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Usahanya tidak ada. Usahanya tidak ada. Saya ingin anak saya anak yang soleh, tapi tiap hari tidak ada pernah diberikan pembelajaran yang soleh. Kita selamanya hanya sibuk bekerja, dipaksa, bekerja pagi, petang, bekerja saja. Urusan anak serahkan pada ibu, pada istri. Terus tiba-tiba gagal kita nyalahin istri, tak pandai urus anak. Contohnya Ibrahim dengan Ismail, bukan Siti Hajar dengan Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Moga saja apa yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru ya ulil albab. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Liyazdadu imanan ma'a imanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wasallam. Ya Allah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim wal qur'anil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika wastaghfir innahu kana tawwab. Apa kata Allah pada diskusi dalam berdahan dengan Allah? Idza jaa, apabila datang nasrullah, pertolongan Allah, wa ra'aitan nasa, apa kalian manusia berbondong-bondong yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah. Masih ingat kita pandemi Maret, April, Mei, kita tak boleh di masjid, tak boleh berkumpul. Sekarang dikasih longgar oleh Allah SWT, boleh kita sholat lagi walaupun jaga jarak, boleh sholat lagi kita pakai masker di masjid, boleh sholat lagi cuci tangan dulu di luar. Lalu apa tugas kita? Fasabbih, sucikan Allah. Jangan kotori Allah itu dalam perbuatan-perbuatan tercela kita. Sucikan. Ucapkan dengan baik dan benar. Sambil belajar. Tidak mungkin berubah selesai khutbah itu ada hal kita langsung berubah. Tapi belajar. Sama juga membaca sambil belajar. Dulu kita belajar membaca baik apa. Tajwid juga perbaiki. Walillahil hamd. Ha bertemu mim, ham. Bertemu dengan dal, hamd. Ha itu tidak ada alif sebelah kirinya, maka haram untuk dipanjangkan. Bacanya adalah walillahil hamd.
Tidak boleh dibaca walillahilhamd. Salah. Tidak apa-apa, sama-sama belajar. Bihamdik, pujilah Allah. Wastaghfir, minta ampunlah pada Allah. Apa lagi yang akan diberikan oleh Allah baru kita minta ampun pada Allah. Baru mengakui kesalahan kita. Kita lalai, jadi bapak lalai, jadi ibu lalai, jadi ketua lalai, jadi pengurus lalai, jadi atasan lalai, jadi guru lalai, jadi mahasiswa lalai, jadi anak lalai. Minta ampun dari Allah. Kalau pandemik ini belum juga mengingatkan kita akan hal-hal yang baik, apalagi yang kita minta Allah berikan kepada kita supaya kita wastaghfir, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwab. Hanya Allah lah menerima segala taubat-taubat kesalahan kita. Mulut kita tersinggung orang, perilaku kita singgung ke orang, putusan kita menyinggung orang lain. Jadi guru menyusahkan murid, jadi murid menyusahkan orang tua, jadi anak menyusahkan orang tua, jadi suami menyusahkan istri, jadi istri menyusahkan anak, jadi mama menyusahkan menakan, jadi menakan menyusahkan mama. Innahu kana Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana minas sholihin, rabbana hab lana minas sholihin, rabbana hab lana minas sholihin, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma afrigh alaina sabran wa tawaffana minal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.